Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ulhak, NIM 21133092. Tugas jurnal khusus mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Salma Taqwa SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video mengenai tugas saya yaitu tentang jurnal khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal khusus yaitu transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian yaitu di bulan Maret tahun 2020. Nah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Tanggal 2 dijual 200 barang dagang dengan harga 4.000 per buah ke pelanggan UD Upin Ipin secara kredit dengan syarat 1/3 N/30 nomor faktur 101. Berarti tanggal 2 ini menjelaskan bahwa penjualan tersebut dilakukan secara kredit, berarti kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Kemudian nanti akan dimasukkan ke buku pembantu piutang karena penjual menjual barang tersebut secara kredit kepada konsumen atau pembeli. Nah, maka untuk jurnal penjualan tanggal 2 Maret 2020, keterangan UD Upin Ipin nomor fakturnya 101 yaitu piutang usaha di sebelah debit sebesar 800.000 dan kreditnya yaitu sebesar 800.000. Setelah dimasukkan ke jurnal penjualan, maka kita masukkan setelah itu ke buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang UD Upin Ipin yaitu di tanggal 2 Maret 2020, keterangan sebagai penjualan kredit sebesar 800.000 sebelah debit, maka saldonya sebesar 800.000. Karena penjualan kredit UD Upin Ipin di tanggal 2 Maret sudah diposting di buku pembantu piutang, nah langkah selanjutnya yaitu di jurnal penjualan referensinya kita checklist seperti berikut, sudah kita checklist. Nah, untuk tanggal selanjutnya itu tanggal 3 dibeli barang dagang dari agen UD Power Rangers Rp 700.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur pembelian 1001. Karena di sana sudah dijelaskan bahwa barang dibeli barang dagang dari agen UD Power Rangers, maka transaksi ini masuk ke jurnal pembelian dan setelah itu masuk ke buku pembantu utang. Berarti jurnal pembeliannya untuk tanggal 3 Maret 2020 dengan keterangan UD Power Rangers nomor faktur 1001 yaitu sebesar 700.000 sebelah debit bagian pembeliannya, kemudian kreditnya yaitu sebesar 700.000. Kenapa dimasukkan ke sebelah kredit? Karena pembeliannya ini dilakukan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Karena transaksinya dilakukan secara kredit, maka transaksi tersebut dimasukkan ke buku pembantu utang yaitu UD Power Rangers yaitu tanggal 3 Maret 2020 dengan keterangan pembelian secara kredit. Berarti letaknya itu sebesar 700.000 sebelah kredit, maka saldonya yaitu sebesar 700.000. Kemudian transaksi tanggal 5 dijual 50 buku dengan harga 4.000 per buah ke UD Alien secara kredit dengan syarat 1/3 N/30 nomor faktur 102. Kemudian dilunasi utang ke UD Power Rangers untuk transaksi tanggal 3 bulan 1. Perusahaan memperoleh fasilitas potongan utang yang diberikan karena membayar utang sebelum 10 hari setelah transaksi. Maka untuk transaksi tanggal 5 ini kita masukkan ke jurnal penjualan pertama yaitu UD Alien dengan nomor faktur 102. Di sebelah debit sebesar 200.000 dan sebelah kredit 200.000. Karena ada bahwa dijelaskan bahwa dilunasinya utang ke UD Power Rangers untuk transaksi tanggal 3 bulan 1, perusahaan memperoleh fasilitas potongan utang yang diberikan karena membayar utang sebelum 10 hari setelah transaksi. Maka transaksi tersebut masuk ke jurnal pengeluaran kas karena membayar utang.
Tanggal 5 keterangan membayar ke UD Power Rangers dengan nomor fakturnya 1001, yaitu utang dagangnya sebesar 700.000 sebelah debit. Karena perusahaan mendapat potongan pembeliannya sebesar 1%, maka 700.000 ini dibagi 1%, dapatlah hasilnya potongan pembeliannya itu sebesar 14.000. Maka utang dagangan 700.000 dikurangi 14.000, maka kas yang keluar untuk membayar utang tersebut yaitu sebesar 686.000. Kemudian dimasukkan ke dalam buku pembantu utang, yaitu UD Power Rangers. Tanggal 5 keterangan yaitu potongan pembelian, yaitu potongan pembeliannya sebesar 14.000 karena pembelian kreditnya di awal tanggal 3 itu sebesar 700.000. Maka potongan pembeliannya di tanggal 5 menjadi dipotong 14.000, maka 700 dikurang 14.000, maka saldonya menjadi 686.000. Maka pelunasan yang harus dibayar UD Alien ke UD Power Rangers yaitu sebesar 686.000. Setelah dimasukkan ke transaksi tersebut ke buku pembantu utang, maka referensinya dapat kita checklist karena sudah diposting. Karena sudah kita posting buku pembantu utangnya, maka di referensi jurnal penjualan sudah bisa kita checklist. Kemudian untuk tanggal 7 diterima pelunasan dari pelanggan UD Upin Ipin. Karena transaksi tersebut dikatakan pelunasan, maka transaksi tersebut kita masukkan ke jurnal penerimaan kas, yaitu tanggal 7 keterangan UD Upin Ipin, yaitu dengan nomor faktur 101, yaitu kasnya di sebelah debit itu sebesar 792.000 dengan piutang dagang itu sebesar 800.000. UD Upin Ipin ini melakukan pelunasan itu sebesar 792.000 dari 800.000. Mengapa mereka pembayarannya berkurang? Karena mereka mendapat potongan harga sebesar potongan pembelian sebesar 8.000, maka 800.000 dikurang 8.000 menjadi 792.000. Dari mana mereka mendapat potongan pembelian tersebut? Karena mereka melunasi utang mereka dalam membeli barang tersebut sebelum jatuh tempo. Maka karena syarat mereka dalam membeli dengan perusahaan ini yaitu dengan syarat 1/3 N/30, maka mereka mendapat 1% jika melunasi barang yang dibeli sebelum jatuh tempo. Yang selanjutnya itu tanggal 7 dibeli barang dagang dari UD Robocop sebesar 400.000 secara kredit dengan syarat 3/10 N/45. Maka kegiatan tersebut tanggal 7 tersebut kita masukkan ke jurnal pembelian karena di situ keterangannya itu membeli. Maka di tanggal 7 Maret 2020 keterangan UD Robocop itu melakukan pembelian yaitu sebesar 400.000 di jurnal pembeli itu sebelah debit, maka kreditnya yaitu sebesar 400.000 karena mereka akan membeli barang itu secara kredit. Setelah dimasukkan ke jurnal pembelian transaksi tersebut, kemudian dibantu dengan buku pembantu utang yaitu di Robocop di tanggal 7 yaitu keterangan pembelian secara kredit yaitu sebesar 400.000 sebelah kredit, maka saldonya yaitu 400.000. Kemudian di tanggal 9 dilunasi utang ke UD Robocop untuk transaksi tanggal 7. Pelunasan memperoleh potongan utang 3% karena membayar kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Karena pelunasan tentu saja itu terjadi yaitu pengeluaran kas, maka dimasukkan ke zona pengeluaran kas yaitu tanggal 9 keterangan UD Robocop yaitu utang dagangnya sebesar 400.000. Ada mendapat potongan pembelian sebesar 3%, maka 400.000 dikali dengan 3%, maka potongan pembeliannya yaitu sebesar 12.000.
sebelah kredit. Maka 400.000 dikurang 12.000, maka kas yang keluar menjadi 388.000 karena mendapat potongan pembelian. Karena di situ perusahaan sudah melunasi, maka di buku pembantu piutang UD Robocop, yaitu tanggal 9, potongan dia kan membayarnya, berarti dia mendapat potongan pembelian sebesar 12.000. Awalnya dia kan pembeliannya secara kredit itu sebesar 400.000 sebelah kredit. Karena dia ingin melunasi pelunasan dan mendapat potongan pembelian, maka letaknya itu sebelah debit, itu sebesar 12.000. Karena posisinya lebih besar di sebelah kredit, maka dikurang 400.000 dikurang 12.000, yaitu 388.000 saldonya yang akan dibayar. Jadi pelunasan yang dilakukan perusahaan ke UD Robocop itu sebesar 388.000 di sebelah debit. Kemudian di tanggal 12 dijual kredit ke pelanggan UD Upin Ipin sebesar 800.000 dengan syarat 1/3 N/30 dengan nomor faktur 103. Syarat tersebut apabila pelanggan melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo, maka nanti mereka akan mendapat potongan pembelian itu sebesar 1%. Maka terlebih dahulu kita masukkan transaksi tersebut ke jurnal penjualan, yaitu tanggal 12 dengan keterangan UD Upin Ipin dengan nomor faktur 103, yaitu sejumlah 800.000 sebelah debit dan 800.000 di sebelah kredit. Karena pelanggan membeli barang itu dilakukan secara kredit, maka transaksi tersebut masuk ke buku pembantu piutang dengan tanggal 12, yaitu sebesar 800.000 sebelah debit, maka saldonya itu 800.000. Setelah kita posting ke buku pembantu piutang, jangan lupa kita menceklis refnya. Kita checklist referensinya. Kemudian tanggal 13 dijual kredit ke pelanggan UD Lili, yaitu sebesar 45.000 dengan syarat 1/3 N/30 dengan nomor faktur 104. Pelanggan UD Lili ini nantinya apabila dia membayar barang tersebut sebelum jatuh tempo, maka dia juga nantinya akan mendapat 1% potongan pembelian. Jika mereka membayarnya lewat tanggal jatuh tempo, maka mereka tidak mendapatkan potongan pembelian. Maka di sini karena dijual berarti masuk ke dalam zona penjualan. Nanti tanggal 13 sudah Lili dengan nomor faktur 104, yaitu sebesar 45.000 sebelah debit dan 45.000 sebelah kredit. Karena dilakukan secara kredit, maka masuk kita posting ke buku pembantu piutang, yaitu tanggal 13 penjualan kredit itu sebesar 45.000 sebelah debit, maka saldonya 45.000. Kemudian di tanggal 15 dibayar biaya sewa untuk bulan Januari sebesar 500.000. Karena membayar sewa, maka perusahaan itu melakukan pengeluaran kas, yaitu tanggal 15, yaitu nama akunnya itu bayar sewa dengan jumlah 500.000, maka kas keluar yaitu sebesar 500.000 sebelah kredit. Kemudian selanjutnya itu tanggal 16 dibeli kredit barang dagang dari agen UD Ultraman, itu sebesar 600.000 dengan syarat 2/10 N/30 nomor urut faktur pembelian yaitu 1003. Karena transaksi tersebut melakukan pembelian, maka masuk kita posting di jurnal pembelian itu tanggal 16 keterangan UD Ultraman dengan nomor faktur 1003, yaitu dengan nama itu pembelian sebesar 600.000 sebelah debit, maka kreditnya karena dilakukan secara kredit, maka ditulis kreditnya sebesar 600.000. Karena perusahaan melakukan pembeliannya secara kredit, maka transaksi tersebut kita posting ke buku pembantu utang, yaitu UD Ultraman tanggal 16 Maret 2020. Keterangan pembelian kredit itu diposting sebelah kredit itu sebesar 600.000, maka saldonya sebesar 600.000.
Kemudian tanggal 20 dijual kredit ke UD Naruto sebesar 82.000 dengan syarat 1/3 N/300, nomor urut faktur 105. Maka kita posting ke jurnal penjualan itu tanggal 20 keterangan UD Naruto dengan nomor faktur 105 yaitu sebesar 82.000 sebelah debit dan 82.000 sebelah kredit. Kemudian kita posting ke buku pembantu piutang itu tanggal 20 Maret 2020 dan keterangan penjualan kredit itu sebesar 82.000 sebelah debit, maka saldonya itu 82.000 sebelah debit. Setelah kita posting di buku pembantu piutang, maka jurnal penjualannya referensinya kita checklist. Kemudian di tanggal 22 pembelian tunai barang dagang itu sebesar 250.000. Karena pembelian tunai pembelian yang dilakukan secara tunai, maka terjadilah pengeluaran kas. Maka kita masukkan ke jurnal pengeluaran atau kita posting ke jurnal pengeluaran kas. Yaitu tanggal 22 yaitu beli tunai, nama akunnya di serba-serbi beli tunai itu sebesar 250.000 jumlahnya dan kasnya keluar itu sebesar 250.000. Kemudian di tanggal 23 diberi kredit dari Udeon itu sebesar 300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka karena pembelian kita posting ke jurnal pembelian yaitu tanggal 23 keterangan Udeon yaitu sebesar 300.000 debitnya itu di pembelian. Kemudian kita posting 300.000 sebelah kredit karena pembeliannya dilakukan secara kredit. Karena perusahaan membeli barangnya secara kredit, maka diposting ke buku pembantu utang yaitu kepada Udeon yaitu dengan tanggal 23 Maret 2020 keterangan pembelian kredit itu sebesar 300.000 dan saldonya juga 300.000. Setelah diposting ke buku pembantu piutang, maka referensinya dapat diceklis di jurnal pembeliannya. Kemudian di tanggal 25 diterima pelunasan dari UD Alien sebesar 200.000. Karena menerima pelunasan, maka berarti terjadi yaitu penerimaan kas. Maka kita posting ke jurnal penerimaan kas. Maka kita tuliskan kita posting ke jurnal penerimaan kas itu tanggal 25 keterangan UD Alien dengan nomor faktur 102 debitnya sebesar karena piutang dagangnya 200.000 kemudian dibayarnya sebesar 200.000. Kemudian karena terjadi pelunasan, maka di buku pembantu piutangnya awalnya di tanggal 5 Maret UD Alien ini yaitu membeli kredit sebesar 200.000 utangnya, kemudian dilakukannya di tanggal 25 pelunasan sebesar 200.000. Setelah diposting di buku pembantu piutang, maka kita checklist di referensi di jurnal penjualannya. Jurnal penjualannya sudah di checklist. Kemudian di tanggal 27 dibeli kredit barang dagang dari pelanggan UD Doraemon sebesar 800.000 dengan syarat 3/10 N/30 dengan nomor faktur pembelian 1005. Karena ada syarat ini, otomatis transaksi ini dilakukan secara kredit. Karena setelah itu baru kita masukkan ke jurnal pembelian yaitu tanggal 27 keterangan UD Doraemon dengan nomor faktur 1005 itu pembelian 900.000 dilakukan secara kredit, maka kita tulis sebelah kredit 900.000. Kemudian kita posting ke buku pembantu utang UD Doraemon itu sebesar 900.000. Setelah kita masukkan ke buku pembantu utang, maka jurnal pembeliannya referensinya dapat kita cek. Kemudian di tanggal 28 dibeli secara kredit surplus atau perlengkapan senilai 1 juta. Maka kita posting ke jurnal pembelian itu tanggal 28 yaitu nama akun perlengkapan dengan jumlah 1 juta secara kredit. Itu kita posting juga di sebelah kredit 1 juta.
Kemudian di tanggal 31 diterima pelunasan dari pelanggan Ude Lili yaitu sebesar 45.000. Berarti terjadi penerimaan kas, maka kita posting ke jurnal penerimaan kas. Itu tanggal 31 keterangan Ude Lili dengan nomor faktur 104 itu pelunasan, yaitu piutangnya awalnya 45.000, kemudian dilakukan pelunasan, maka mendapat pendapatan kas di sebelah debit itu 45.000. Kemudian di buku pembantu piutang Ude Lili melakukan pelunasan yang awalnya dia membeli barang secara kredit 45.000, kemudian di tanggal 31 dilakukannya pelunasan sebesar 45.000. Setelah kita posting di buku pembantu piutang, maka kita bisa menceklis di referensi. Kemudian tanggal 31 diterima tunai pendapatan lain-lain yaitu sebesar 50.000. Berarti itu transaksi tersebut yaitu terjadi penerimaan kas karena mendapat pendapatan. Karena berarti tanggal 31 tanggal tidak ditulis karena sudah ada tanggal 31 di atasnya, berarti tidak usah ditulis dua kali. Yang penting kita sudah mengetahui di tanggal 31 Maret 2020 yaitu nama akunnya itu serba-serbinya itu nama akun pendapatan itu dengan jumlah 50.000, kemudian dimasukkan di debitnya 50.000. Kemudian setelah diposting di jurnal penjualan, di jurnal pembelian, di jurnal penerimaan kas, di jurnal pengeluaran kas, kemudian kita posting di buku besar yaitu dengan nama akun kas dengan nomor akun 101 tanggal 1 Maret 2020, saldo awalnya kosong. Itu kemudian tanggal 31 kasnya, jumlah kasnya itu totalnya yaitu 1.095.000 di jurnal kas masuk, maka saldonya itu sebesar 1.095.000. Kemudian di tanggal 31 juga dengan referensi itu jurnal kas keluarnya itu sebesar 2.824.000 di sebelah kredit. Nah, otomatis dikurangin 2.824 dikurang 1.095.000 karena kas keluar lebih besar daripada kas masuk, maka saldonya itu sebesar hasilnya itu negatif lah, itu 1.729.000. Kemudian buku besar selanjutnya itu piutang dagang tanggal 31 yaitu sebesar 1.927.000 sebelah debit, maka saldonya 1.927.000 di sebelah debit dengan referensi yaitu jurnal penjualan. Nah, kemudian jurnal kas keluarnya yaitu sebesar 1.045.000 di sebelah kredit, maka saldonya dikurangkan yaitu 1.927.000 dikurang dengan 1.045.000 yaitu sebesar 882.000. Saldonya di sebelah debit dengan referensi JKK atau jurnal kas keluar pengeluaran kas. Kemudian buku besar perlengkapan di tanggal 31 yaitu sebesar 1 juta sebelah debit, maka saldonya itu 1 juta sebelah debit. Kemudian di utang dagang yaitu tanggal 31 yaitu jumlah utang dagangnya itu 3.900.000, maka saldonya itu 3.900.000 sebelah kredit. Kemudian dilakukan pembayaran itu referensinya jurnal kas keluar itu sebesar 1.100.000, kemudian dikurangi 3.900.000 dikurang 1.100.000 menjadi 2.800.000 di sebelah kredit. Kemudian nama akun utang wesel nomor akun 202 yaitu tanggal 31 itu sebelah debit sebesar 1 juta. Kemudian di nama akun penjualan nomor akun 400 di tanggal 31 itu jumlahnya itu sebesar 1.927.000, maka saldonya menjadi 1.927.000 sebelah kredit dengan referensi jurnal penjualan TJP.
Kemudian di nama akun pendapatan dengan nomor akun 404 yaitu sebesar 550.000 sebelah kredit dengan saldo 50.000 dengan nama referensi yaitu jurnal kas masuk. Nah, kemudian di akun pembelian dengan nomor akun 500 yaitu sebesar 2.900.000 sebelah debit, maka saldonya 2.900.000 sebelah debit. Itu dengan referensi jurnal pembelian. Kemudian terjadi pengeluaran kas, yaitu jumlah pengeluaran kasnya yaitu sebesar 250.000. Karena sama-sama di sebelah debit, maka dijumlahkan 2.900.000 ditambah 250.000, maka saldo akhirnya menjadi 3.150.000. Kemudian nama akun potongan pembelian dengan nomor akun 502 yaitu tanggal 31 jumlahnya itu 26.000 sebelah kredit dan saldonya 26.000 potongan pembeliannya, jumlah potongan pembeliannya yaitu dengan nomor akun referensi JKK. Kenapa 26.000? Karena terjadi ada 12.000 ditambah 14.000. Kemudian beban sewa nomor akun 602 tanggal 31 itu sebesar 500.000 sebelah debit, maka saldonya menjadi 500.000 sebelah debit. Nah, setelah diposting ke buku besar, jangan lupa membuat nomor akun, memberi nomor akun, setelah diposting di buku besar, jangan lupa setelah diposting di buku besar, dibuat nomor akunnya. Seperti ini di jurnal penjualan itu nomor akunnya ada 103 sama 400. Kemudian di jurnal pembelian ada nomor akun pembeliannya itu ada 500, ada 106 dan ada 201. Kemudian di jurnal penerimaan kas nomor akunnya 101, 103 dan 404. Kemudian jurnal pengeluaran kas itu 201, 101 dan 502. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan penjelasan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.